Aku kesini untuk mengucapkan selamat tinggal. Ya, Semua langsung sedih. aku mencintai negeri ini gitu. Ya. Tapi lain kali kalau kita ketemu lagi, boleh kan aku ikut gabung gitu. Aduh, aku merinding cuy. Aku merinding. Halo semuanya, selamat datang lagi di Dead Podcast, podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul, Yup, dan bersama saya Hans. dan ini adalah episode terbaru dari J-Pop Jurnal Perjalanan One Piece. Kita masuk ke episode 6, Alabasta Part 2. Ya, Kalau sebelumnya itu part 1 kita bahas mulai dari ini ya, sampai di Alabasta, kemudian ke Yuba, lalu ke Rain Base, lalu berhenti di ini, perjalanan menuju ke apa namanya? ibu kota, Ya, ibu kota. Alubarna. Ya, nah ini kita akan masuk mulai perjalanan ke menuju Alubarna untuk perang puncaknya. Oh ya, ini dulu, dibacakan dulu. Oh ya, chapternya ya. Chapter untuk episode ini, chapter 180 sampai 217. Kemudian untuk episodenya yang animenya yaitu dari episode 111 sampai 130. Nah, itu ya. Ya, dan di sini kita kemarin kan bagi 2 segmen. Ya, Yang ini juga kita bagi 2 segmen juga. Yang segmen pertama waktu battle-nya itu di perang. Alubarna. Ya, Ya, kemudian nanti segmen yang kedua akan ada closing. kisah ininya, closing atau aftermath dari perangnya. Ya. Oke. Dan itu apa? Ada penilaiannya juga masih seperti yang terakhir ya, per segmen ya. Ya, masing-masing segmen nanti ada MVP, ada best moment sama score. Dan nanti di paling akhir kita akan recap keseluruhan ya. Keseluruhan arc Alabasta. Jadi pakai itu nggak award apa? Best fight, paling menyentuh. Boleh. Oke, kalau gitu kita langsung mulai segmen 3, Perang Besar di Alubarna. Check it out! Ya, jadi, sementara Luffy kalah di tangan Crocodile, kru topi jerami beserta Vivi ini menuju ke Alubarna ya, ke arah timur, naik ke Piting, dan berusaha menyeberangi sungai. Nah, ini di bagian ini kayaknya mulai diekspos ini ya, hewan-hewan di Alabasta, kurang lebih gitu ya. Ya ini jadi salah satu universe One Piece dibangun lewat ini ya. Nggak cuman dunianya, nggak cuman tempat, tapi juga aneka fauna yang memperkaya ini. Memperkaya tempat-tempat yang ada di One Piece gitu. Nah terus mereka nyeberangi sungai dengan kekuatan Nami yang buka jubah, dan kepiting mesum semakin cepat larinya. Berusaha menyeberangi sungai. Wah, ternyata bisa. Nggak lama tenggelam. Ya, ternyata tidak bisa. Iya. Dan tidak lama mereka diserang sama lele raksasa. Iya, lele laut, lele sungai apa gitu lah. Ya. Dan muncul murid-muridnya Luffy ini. Kung Fu Dugong. Ya. Asik juga itu. Kita nggak menyangka, oh, ini ternyata gunanya Kung Fu Dugong. Ya, jadi akhirnya mereka sampai di seberang ya dengan bantuan Kung Fu Dugong. Di sisi lain pulau Alabasta itu. Nah, di sini surprise. Muncul lagi hewan-hewan lain lagi. Iya. Dan ini adalah hewan tercepat yang ada di Alabasta. Pasukan bebek Karu dan kawan-kawannya. Ini keren juga sih. Ya. Dan ini juga ada di SBS. Bebek-bebek itu ada namanya, dinamain satu-satu. Tapi di SBS. Soalnya katanya Oda, kalau dimasukkan di chapternya, itu katanya takutnya terlalu memakan waktu dan terlalu inilah, apa ya istilahnya? Ngerti tak maksudku? Jadi diselipin di SBS gitu. Dan mereka melanjutkan perjalanan
dengan mengendarai bebek-bebek itu. Tapi sebenarnya mereka berpencar dulu ya, karena kan agen Abercrombie sudah menunggu di gerbang-gerbang Oh iya, Alubarna. di sisi baratnya ya. Karena kan mereka ini datang dari sisi barat. Jadi mereka standby di sisi barat Alubarna. Nah ini aku suka ini. Kayak tipuan apa ya? Taktik gitu lah. Ya, Seru-seru. Jadi mereka pakai jubah semua, ditutup mukanya nggak kelihatan. Officer agent ini, oh yang mana ya? Yang Vivi. Nah, mereka kan nyari Vivi supaya Vivi nggak sampai ketemu Kosa itu. Itu seru-seru. ya. Dan officer agent kan taunya kru topi jerami itu ada 6 orang plus CV jadi 7 kan. Ya, Tapi Luffy kan kabarnya udah dikalahkan Crocodile di Rain Base. ya, Jadi kan sisa 6 orang harusnya. Termasuk ya. Vivi, berarti ada Vivi, Usopp, Zoro, Nami, Sanji, Chopper, sama Chopper 6. hewan peliharaan. Ya. Jadi mereka berpencar 6 bebek. 6 orang. Dan ini salah satu momen mengejutkan dan ini yang bikin kita wow waktu reveal. Mereka udah pencar-pencar, wood. Pas dibuka ternyata salah. Ya. Ada satu unta. Si Unta. Matsuge, Eyelash. Gimana caranya unta naik ke bebek? Ditekuk oke. Tapi itu unik juga sih. Kita nggak nyangka kalau peran Matsuge itu bakalan sepenting ini, cuy, untuk nge-split ini. Ya. Jadi karena taktik ini akhirnya Vivi bisa dengan leluasa mencegat pasukan pemberontak di depan gerbang Alubarna. Iya, yang udah deket itu ya pasukan Ya. pemberontaknya. Oh ya, kita lupa menyinggung sedikit soal ini, cuy. Luffy terakhir kan masuk ke pasir hisap. Setelah itu ada yang nolong dia, cuy. Oh ya ya. Nah ini Miss Iya ya. All Sunday. Dia ditolong sama ini Miss All Sunday. Itu kan ada dialognya si Miss All Sunday ngomong gini. Kenapa kalian terus bertarung gitu? Oh, Penyandang nama D. Wah, itu. merinding seketika. Iya itu. Disebut lagi Will of Day. Dan ini Nah. Nico Robin kayaknya udah disebut ya nama aslinya sama Crocodile sempet. Oh iya ya. Nah itu, ini kayaknya tokoh yang bakal cukup penting ini nantinya. Kita mulai ini kok nolong Luffy gitu-gitu. Dan gak cuma Miss All Sunday, itu Pel juga muncul lagi. Ternyata Pel belum mati. Dia cuma di chiropractic aja, jadi lebih seger. Sudah kuduga kau bakal mengeluarkan kosakata chiropractic lagi. Jadi dia lebih seger, dia bisa ini. Tadi ini dia mau melawan ini kan, misal Sunday, terus misal Sunday bilang, daripada kau buang tenaga, mending kamu tolong anak ini. Ya, Terus Luffy, daging. iya. Mau ditolong, daging. Sedikit ini ya, Itu flashback. ada jokes bapak-bapak One Piece. Setelah Luffy ngomong daging, terus si Pel berubah jadi ayam, terus dia motong dirinya sendiri. Garing, Cak. Krik-krik. Jokes bapak-bapak One Oke, Piece. kita kembali ke Alubarna. Jadi ini semua kru udah mencar. Officer agent juga mencar ya. Bisa 3 Ya, tim kalau nggak salah. Dan ini dimulai pertarungan satu lawan satunya antara tim Mugiwara dengan Officer Agent. Oh, kecepatan bro. Vivi dulu. Oh ya, tadi setelah Vivi berhasil lolos, dia mencoba mencegat pasukan pemberontak. Nah, ini Koza. salah satu momen ini juga ya. Kayak kita ini sepanjang cerita ini dibawa kayak naik turun gitu loh. Merasa nggak? Kayak, wah ini akhirnya berhenti, di stop. Tiba-tiba jebum. Ada yang meriam dari istana, pandangan kabur. Wah nggak jadi nih, nggak jadi. Turun lagi gitu. Itu kayak emosi kita dibawa kayak naik roller coaster gitu. Ya kayak gue bilang di episode terakhir kan. Ini kayak
film gitu loh. Film action konspirasi gitu-gitu lah. Iya, mantap memang. Apalagi adegan yang ini. Kayak waktu si Vivi berteriak di tengah-tengah kabut itu kan. Oh, iya iya. Kosa, berhenti. Terus sering berpapasan. Kosa, seperti saya mendengar sesuatu. Kita cuma baca ya, Tapi tapi tidak. tapi bisa merasa kalau itu kayak slow motion gitu. Wus. Iya. Keren. Oh, ini kalau difilmkan keren maksudnya. Udah ada sih nih filmnya. Dibikin The Movie kan. Ya, animenya juga ada sih. Cuma movie-nya mungkin Tapi harusnya kalau lebih orang yang kualitasnya lebih top. TLDR, orang-orang yang TLDR bisa langsung nonton The Movie-nya aja. Kalau nggak salah, The Movie keberapa ya? Judulnya The Pirate and the Sand Kingdom. Ya ada lah pokoknya, lupa. Ke antara Tapi 5. nggak tahu itu persis sama yang di Canon-nya nggak? Atau ada yang ditambah kurangin? Kayaknya dikurangi sih. Soalnya kan kalau movie jadi cuma 1,5 jam. Lebih padat. Iya, pasti Tapi dikurangi. ya bisa tahu garis besarnya lah. Kalau yang males. Maksudnya cerita ini juga kalau difilmkan sendiri atau dibikin cerita sendiri juga sangat menarik. Mungkin ini ya, kalau kita nonton movie itu, movie yang khusus Alabasta, mungkin itu bisa gerbang buat orang yang belum mengenal One Piece bisa masuk ke ini, tahu. Oh, jadi One Piece tuh kayak gini loh ceritanya. Nah, itu. Ya, Bonus. ya, oke lah. Jadi bahas movie. Jadi karena gagal menghentikan Koza. Oh ya, itu yang ternyata menembakkan meriam itu Nah, bukan ini penyusup. anggota ini, ya. Ternyata itu. di sisi pengawal kerajaan ada anggota Barkerworks yang sudah menyusup juga. Ya, itu keren juga. Sematang itu rencana krokodil. Sementara terjangan para pasukan pemberontak dengan kuda, tapak-tapak kuda yang sudah tidak terhentikan. Nah ini, calon MVP ini. Karu, melindungi Vivi. Menutupi badannya. Oh ya. Setelah itu muncul Usopp kan. Ah, Usopp mau menolong Vivi. Wah, ada bantuan nih. Oh. Ini kayak masih hype terus gitu ya. Mantap terus. Dan Vivi langsung sadar ketika Usopp, tinggalkan saja bebek itu. Ayo ikut aku. Bebek itu, Vivi langsung flashback. Seingat dia, Usopp gak pernah manggil Karu sebagai bebek, tapi manggil Karu. Wow. Iya. Apalagi dengan ini ya, tanda yang sudah disiapkan itu. Kan Usopp waktu itu nunjukin, kenapa kamu ragu-ragu? Ini kan tandanya, perban itu. Iya. Tapi ternyata di balik itu ada flashback lagi. Ya. Ternyata kru topi jerami sudah menyiapkan. Kalau ada yang ragu, buka perban, ada tanda X. Dan itu idenya oleh Zoro. sampai Sanji bilang, apa ya, lupa. Pokoknya intinya ini kayak gak masuk akal. Zoro bisa memikirkan hal sepintar ini. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya tanda resign itu adalah membuka perban dan menunjukkan tanda X. Bukan cuma menunjukkan perbannya aja. Jadi karena Usopp yang itu tidak menunjukkan tanda X-nya, jadi dia bukan Usopp yang sesungguhnya. Ya, seperti yang sudah kita Yang duga. berubah wujud menjadi Usopp. Kok bisa ya Usopp di situ? Usopp, Mr. Two. Kan dia harusnya berhadapan sama Usopp sama ini, Matsuge. Oh ya, itu konyol juga, cuy. Ditemukan sama Sanji. Loh, mana Mister Two? Kami berhasil menahannya. 2 detik. Babak belur sambil jempol. Satu orang 1 detik. Sambil ini. Respect juga buat Karu ya. Berhasil bawa lari masuk ke dalam kota. Meskipun akhirnya Karu harus tumbang ini ya. Kena peluru nyasar. Peluru. Dan di situ. Ya, tapi karena Sanji sudah tahu, dia datang di saat yang tepat bersama teman-teman bebek padang pasir. Ya, si penendang sama si penyundul. Headbutt. Ya, lupa namanya. Itu pokoknya. Dan itu mulai. Dan inilah pertarungan sudah set in motion lah. Sudah sesuai ininya. Porsinya. Jadi Sanji berhadapan dengan Mr. Two
Dan si Usopp yang tadinya sama Matsuge, Usopp menyusul si Chopper. Chopper. Ya, Tadinya kan Chopper sama Sanji soalnya. ya betul. Sementara Zoro Nami lawan Mr. One dan Double Finger. Nah ini langsung Oke, aja. kita langsung bahas fightingnya ya. Ya, sesuai Yang sequence. pertama tim Usopp Chopper melawan Mr. Four dan Miss Merry Christmas. Ini mantap sih ini. Kayak apa ya? Pengecut bisa dibilang dua orang yang paling pengecut sama monster dari Baroque Works yang kekuatannya cukup gila juga sih. Bahkan Mr. Four itu pentungannya ditaruh di tembok, temboknya rubuh. Kuat banget. Karena saking beratnya. Iya, makanya. Iya. Dan ini pertarungannya di reveal kalau kekuatannya si Miss Merry Christmas itu pemakan buah zoan tipe tikus mondok. Iya, ya, tikus tanah. Suatu dia berubah sama si ini Usopp, aku sudah berubah menjadi tikus tanah. Sama aja. Oh iya, ya. Jokes-jokes ala Oda. Iya. Yang unik Mr. Four, cuy. Anjingnya Mr. yang Four. unik. Senjatanya makan buah anjing-anjing. Bukan buah anjing-anjing, makan buah senjata. Itu Buah nanti anjing tipe Dasun. Dasun. Ini nanti bakal jadi clue penting di masa depan One Piece. Kok bisa ada senjata yang makan buah iblis? Nah ini. Ini sementara cuman dikasih aja. Cuman diperlihatkan aja. Tanpa tahu latar belakang yang sebenarnya. Jadi si Mr. Four ini kekuatannya dia kayak ini ya, pemain baseball gitu, batter. Iya. Dia bisa memukul bola dengan presisi dan timingnya pas gitulah. Drive shot. Karena waktu Chopper melawan dia pertama kali dia sudah tahu kayak apa. Bolanya kalau dipukul itu bukan meledak karena menyentuh badan kita. Jadi waktu kayak Usopp dihadang bola, Usopp penghindar pun tetap meledak bolanya karena ternyata itu ada timer waktunya gitu loh. Jadi bisa dibayangkan betapa presisinya gitu si Mr. Four waktu mukul bola. Iya. Itu keren juga sih. Walaupun sederhana tapi dipikir, bisa ya dengan mengatur timing gitu. Tidak seperti tampangnya yang bodoh gitu ya, Mr. Four. Ini kayak ini loh apa? Mungkin dia kayak menyindir, terinspirasi dari, kan ada tuh kadang orang-orang yang kayak haho di hal-hal yang ini, pelajaran, tapi hal yang kayak apa-apa dia jago gitu. Aku tahu maksudmu. Kayak Nobita kan. Pelajaran bodoh tapi jago menembak. Iya. Sebenarnya Gitu. kalau ngomong Nobita mirip sama Usopp sih. Pengecut. Iya, lebih mirip Usopp. Dan yang paling keren, Iya. Usopp muncul dengan palu 5 ton. Ini salah satu best moment Usopp juga sih. Pas dia muncul, palunya diputer, ditaruh di pundaknya sambil melet. Panggil aku Kapten Usopp. Hehe. Oh ya. Mantap. Palu 5 ton. Ya. Kuat sekali dia 5 ton. Ternyata cuma alat ini 2 kilo. Ada ininya, ada diagramnya. Berat Speknya. total cuma 2 kilo. Iya. Mantap ya, detail cuy. Sampai senjatanya ya dibikin. Ada pancinya, ada apa, bisa dilipat gitu-gitu. Karena merasa dibodohi, terus keluar jurusnya andalan si Miss Merry Christmas sama Mr. Four. Jurus pamungkas. Kombinasi serangan. Sampai ini ya. Oh ini sebelumnya ini atau sesudah jurusnya ya, yang epic quote ini? Kayaknya dulu deh. Si Chopper pakai scope, terus dia cari kelemahannya. Oh iya itu. Kelemahannya yaitu semua lubang yang ada di itu saling berhubungan. Diledakkan, boom. Ternyata meskipun sudah meledak, dari balik asap-asap ledakan, kelihatan siluetnya masih hidup ternyata. Usopp, waduh, kabur, lari. Jadi kayak mereka itu si Mr. Four, Miss Merry Christmas ngomong gini, kan ini cuma kroco-kroco, meremehkan kami ini Mr. kayak apa, udah jago di atas kalian gitu loh. Iya.
Kalian aja, kapten kalian aja udah mati gitu. Hah? Tidak mungkin Luffy mati. Usopp langsung mingkem. Dia kan ingin jadi raja bajak laut. Tidak mungkin dia mati gitu. Viking. Viking. Hah? Raja bajak laut? Hahaha. Kayak gitu. Nah ini, titik balik. Saatnya kamu menghadapi ini. Kenyataan. Terus keluarkan jurusnya. Intersection number 4. Oh ini baru. Gitu. Ini baru jurusnya. Ya itu mantap sih. Iya ini. Usopp. Epic quote. Chopper dengarkan. Ada saatnya di mana seorang pria tidak boleh lari dari pertempuran. Yaitu saat di mana mimpi-mimpi temannya ditertawakan. Ini kayaknya puncak saat aku menjadi fans Usopp. Sebelumnya dari Chu sampai sini cuy. Ini kayak puncaknya. Wow, Usopp. Ya. Kayaknya quotes ini nanti akan muncul di preview episode ini ya. Kalau best. Ya kita lihat nanti. Usopp menggunakan akalnya lagi. Dan Chopper juga menggunakan perubahan terbaru yang lain. Oh ya, yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya. Iya, itu Horn Point. Jadi dia mengangkat si Miss Merry Christmas dari tanah. Dan Usopp Terus lepas, si Usopp sepatu. Kayak apa ya? Style Usopp banget gitu lah. Pakai smoke star, lompat, lari, lepas gitu. Asik. terus berbohong. Dia Ya. menirukan suara Miss Merry Christmas. Intersection number 4. Tong. Nah, terpental. Miss Merry Christmas keok. Sementara jurus kombinasi Usopp Chopper. Palu Star, apa itu namanya lupa. Ya, ketapel palu. Ya, Pertandingan dimenangkan oleh Usopp Usopp dan Chopper. Chopper. Itu asik juga. Jadi setiap battle itu ada kayak teks kota itu loh. Pertarungan di blok ini dimenangkan oleh Usopp Chopper. Nah, mantap. Berikutnya pertarungan antara Sanji dan Mr. Two. Ini mantap sih. Ini kayak pertarungannya itu kayak neck to neck gitu loh. Apa ya? Seimbang, sepadan. Bisa dibilang gitu. Ya. Setiap tendangannya, pukulannya bisa kayak pas. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Muton shot. Draw. Ya. Kalau si Sanji sih ada nama jurus-jurusnya ya. Tapi Mr. Two cuma Deux. Ora. Ya. Diulang-ulang gitu aja. Tapi ternyata walaupun imbang, akhirnya si Mr. Two berhasil menemukan kelemahan Sanji. Itu Waktu konyol dia ya. menggunakan kekuatannya untuk berubah menjadi Nami. Kan pertama si Mr. Two jadi Usopp. Nah, ini wajah temanmu, tidak mungkin kau berani memukulnya. Tendang langsung. Oh, Manusia itu bukan dari wajahnya, tapi dari hatinya. Wah. Jadi Nami. Langsung keluar patah hati. tapi ya nggak lama akhirnya si Sanji bisa berhasil menemukan lagi kelemahannya Mr. Two. Yaitu tidak bisa menggunakan jurusnya ketika berubah jadi orang lain. Ya, jadi mungkin kayak apa ya? Tubuh fisiknya itu tidak Memadai. capable untuk ya mengeluarkan Okama Kenpo. Tapi aku ada Jadi kayaknya pertanyaan mungkin menarik nih seputar Mr. Two. Ini mungkin agak keluar dikit. Mr. Two kalau ngopi orang itu sampai badannya semua plek jadi orangnya ya? iya, secara fisik juga kan. Gimana kalau dia ngopi seorang raksasa? Oh, Kurang tahu ya. Belum pernah dicoba. misteri One Piece ini. Gimana kalau Mr. Two mengkopi raksasa? Pasti ditanyakan di SBS sih. Iya, tapi sudah terlampau jauh sih, sudah susah. Udah, akhirnya kembali lagi ke pertarungan ini, fisik. Ya, benar-benar ini adu kekuatan lah bisa dibilang. Ya, sampai akhirnya nih tendangan di angkasa itu. Cross. Ini aku sempat lihat animasinya, cuy. Animenya di YouTube gitu tuh. Itu mantap loh, kayak breakdance-nya Sanji wus-wus, motion-nya itu kayak wow. Jadi pengen nonton ini movie Alabasta.
Jadi ya seperti biasa pasti dimenangkan oleh Sanji lah. Ya, akhirnya Sanji pun menang. Dan endingnya keren juga sih itu. Ada epilog. Sampai Mister Jadi Tu si terharu. Sanji mengelurkan tangannya waktu si Mr. Tu terkapar. Yo, my friend, my rival. Ternyata diantem, cuma mau ngambil kacamata Usopp. Ya. Blok ini dimenangkan oleh Sanji. Tapi ini juga kayak di lawan Mr. Tu juga si Sanji lumayan ini juga. Kan waktu itu ditulis juga. Sebenarnya sepertinya tulang rusukku ada yang retak gitu. Oh iya, iya. Kayaknya Berarti ya cukup ini juga kan. Sanji kayaknya sering patah tulang gitu ya di bagian dalam. Kayak lawan Gin, Saya lawan masih Pearl. Oke, dan sebelum kita ke battle berikutnya, sementara itu si Vivi. Vivi Iya, karena tidak bisa menghentikan pasukan pemberontak, dia langsung meneruskan ke istana. mencari Caka yang memimpin perang saat itu. Terus idenya adalah untuk kita hancurkan istana, ledakan atau rubuhkan istana gitulah. Supaya para pasukan itu perhatiannya teralihkan terus berhenti perang gitu. Waktu itu yang menjaga Caka ya, karena kan Chipel di Rain Base. Ya, dan itu keren juga sih. Waktu momen Caka kan sempat dilema. Apakah benar ini? Jangan-jangan Mister Tu yang menyamar. Oh. Tapi dia mikir lagi, ingat-ingat kata-kata sang raja. Negara adalah rakyat. Nah, itu. Istana itu bukan, kerajaan ini bukan istana, tapi rakyatnya. Nah, itu. Mantap. Nanti bisa dibangun lagi dari nol gitu. Ya, betul. Kemudian lanjut ke pertarungan Nami melawan Double finger. Miss Double Finger. Ya, ini pertarungan bisa dibilang pertama kalinya Nami bertarung one on one loh kayaknya ini. Dan kali dia sudah dipersenjatai oleh Usopp. Kelematak. Tongkat multifungsi yang bisa digabung-gabungkan gitu. Ya, mengeluarkan cuaca, mengendalikan cuaca lah bisa dibilang. Dan aku suka dinamiknya ini antara Nami dan Usopp. Kan ada sempat di flashback itu diceritakan kalau Nami minta senjata ke Usopp. Nah itu kita jadi tahu kalau mereka ini kayak apa ya, sebagai orang yang paling lemah bisa dibilang di kapal topi jerami yang kemampuannya secara pertarungan itu rendah. Nah itu dinamikanya asik. Kelihatan, oh ini loh. Jadi waktu lawan emang sih Mr. Finger kan harusnya cukup kuat ya. Dia kan sejajar sama Mr. One berarti kan. Ya, benar. Dan Nami harus melawan lawan yang sekuat itu gitu. Iya, pertarungan yang berat sih ini untuk Nami. Iya. Dan Belum ada ini lagi. Apa? Senjata juga baru pertama kali dicoba. terus belajar. Dan itu lucu juga. Karena si Usopp kayak ada buku manualnya. Mesti gini. Ternyata Ini untuk sulap. bagian depan buat pertunjukan di pesta. Tapi Miss Double Finger ini kayak ini loh apa ya? Kayak menyepelekan gitu gak sih? Kayak nggak langsung membabat Nggak langsung habis. menghabisi. Iya, kayak woles-woles gitu. Meskipun Nami cukup terluka parah ya, kayak kakinya tertusuk, pundaknya juga sempat ditusuk sampai bolong gitu-gitu. Tapi yang menarik ya itu sih. Kayak mengeluarkan jurus-jurus ininya. Mengkombinasikan udara-udara jadi petir, jadi bumerang, Fata Morgana itu. Wow, Ya. seperti Naruto. Fata Morgana. Dan ini juga si Double Finger juga cukup ini juga. Sudah belajar banyak jurus. Jadi nggak cuma tubuhnya bisa jadi ini. Dia juga bisa kayak menyentuhkan itu kan. Tangannya jadi gede itu. Oh iya, heavy arm. Bisa jadi bola ini, bola duri. Bulu babi. Iya. Dan akhirnya kena petir Nami, terus senjata pamungkas. Tornado Tempo. Wah, ini kocak juga Tornado Tempo. Waduh, fail. Ternyata mainan, ada burung-burungan. Kikuk. Kau pasti ingat di game
Grand Battle ini ada ini. Oh ya. Jurus. Kikuk, kikuk, kikuk. Zong, ternyata muter, dililit, tornado tempo, bus. Ya, Miss Double Finger terhempas, kalah. yes. Blok ini dimenangkan oleh Nami. Nah, lanjut nih. Pertarungan terakhir. Swordsman. Ya, dan di sini di-reveal kalau ternyata kekuatan Mr. One adalah manusia buah supa-supa. Besi bukan sih itu? Atau pedang-pedang? Besi-besi ya kayaknya. Pokoknya supa itu katanya suara ini. Besi, gesek besi gitu. Gesekan besi gitu. Oh, iya ya, paham. Cuma nggak tahu dia lebih ke pedangnya atau ke besinya. Tapi lebih ke besi. Soalnya kan di situ disebutkan kalau Zoro ingin membelah besi. Nah, di situ. Jadi kayaknya Oh ya, besi. Intisari dari buahnya itu. ya dan pertarungan Zoro lawan Mr. One ya seperti pertarungan Zoro yang lain ya. Ini kayaknya pertarungan yang paling serius di antara pertarungan-pertarungan yang lain tadi. Tanpa bercanda. Dan seperti biasa, Zoro sampai terluka, berdarah-darah, menahan serangan macam-macam. Kayak, ini loh Zoro. Zoro being Zoro. Ya, terus yang paling menarik ini waktu ini ada flashback dia sama gurunya itu kan. Oh iya. Pedang paling kuat itu apa gitu. Ada Tidak bisa membelah kertas, tapi bisa membelah batu. Wah, itu. Ini masih bingung juga sih filosofinya kalau diterapkan dalam kehidupan nyata itu seperti apa. Saya tuh gini, gurunya tuh bilang pendekar pedang yang paling kuat itu bukan pendekar yang bisa memotong apa saja, tapi dia bisa memotong apa yang mau dipotong gitu. Ngerti nggak bedanya? Oh, iya. Sekarang mulai paham. Kalau nggak salah gitu. Jadi kalau dia lagi mengayunkan pedangnya ke sesuatu, kalau dia nggak mau itu terpotong ya, nggak akan terpotong. Tapi kalau dia mau memotong sesuatu, walaupun itu batu, kalau dia mau itu terpotong ya terpotong. Itu baru Wow, sosmed yang terhebat. filosofi hidup ini. Aku tahu filosofinya. Kita nggak perlu hebat dalam semua hal. Tapi fokus aja sama satu hal yang bisa kamu kuasai. Nah, itu lakukan. Nah, gimana? Masuk nggak? Nggak ngerti ya, nyambung nggak ya? Oke. Tapi itulah. Dan di situasinya Zoro menggunakan satu pedang saja ternyata untuk menghabisi Mr. One. Jadi kan kayak dia bisa apa? Ya ini yang agak ini sih. Apa? Waktu dia jatuh di reruntuhan itu kayak dia bisa, aku bisa mendengar batu ini bernafas apa gitu. Ya. Inilah saatnya aku membelah besi. Citring. Sisi Sonson. Oh, Terima kasih. Berarti aku sudah bisa membelah besi. blok barat Alubarna dimenangkan oleh Zoro. Zoro. Jadi semua officer agent sudah tumbang. Sisa Miss Alsande sama Mr. Zero, Crocodile. Ya, kembali ke istana. Nah, ini ternyata saat Vivi mau menghancurkan istana kan, datanglah Ya, Mr. Zero dengan membawa Cobra juga ya kalau nggak salah. ya, jadi tawanan. Ya, Dibawa ke kayak di atas gitu sih. Terus si Mr. Zero tanya, di mana Pluton? nah iya. Nah itu akhirnya semua orang yang di sana tahu kalau biang keladinya adalah krokodil. Dan di Kalau situ kamu- ada di juga. Hah? Kalau kamu pernah merasa tidak berguna dalam hidupmu, ingatlah ini, keempat orang ini. Ada yang jauh lebih tidak berguna. Ada tahu? Iya. Pasukan elit Pasukan Alabasta. apa itu? Udah lupa namanya. Iya. Kasihan, Pak. Kayak, Jadi ceritanya mereka sudah meminum
cairan yang melipat gandakan kekuatan, tapi setelah kuat jadi mati. Kayak ini, jurus apa ya? Ya ada lah pokoknya. Kayak pernah tahu di mana gitu. Cukup sering kok di game, di apa gitu. Ya, ya. Tapi dia tidak bisa dikalahkan krokodil. Karena krokodil Inilah yang pasir. namanya idiot. Ini namanya idiot. Hal yang paling bodoh. Gitu. Mungkin kita bisa bikin ini. Turnamen karakter paling tidak berguna. Ini calon juara ini. Oke, siap. Ditunggu episodenya ya. Dan di situ juga Caka jadi panas kan. Iya. Terus dia juga menyerang krokodil walaupun sia-sia. Dan terus, nah ini, Koza sampai di istana. Wah, terus apa yang dia terjadi? Kan dia awalnya pengen ini toh, supaya perang ini berhenti, jadi dia supaya langsung, kobra menyerah. ya gitu. Ha. Saya melihat ada krokodil, kobra lagi ditangkap. Ternyata semua sudah terkuak. Dalangnya adalah krokodil. Ya, dan di situ Ternyata krokodil ada rencana lain juga. bom waktu. Nah itu. Oh enggak, bukan bom waktu, bom Oh, ini. beda. Yang mana? Dia mau menembakkan bom ke pusat kota. Sama kan? Apa beda? Tapi belum tahu kalau itu bom waktu. Oh, ya oke. Jadi ya sistemnya sama kayak si ini, Mr. Four itu. Jadi mereka kiranya kalau bom itu jatuh baru meledak. Nah di situ mulai ya Koza beraksi. Taktiknya adalah untuk menghentikan perang, yaitu supaya nggak panik toh ada bom, semua dihentikan dulu perangnya, yaitu dengan mengibarkan bendera putih. Koza ke lapangan mengibarkan bendera putih bersama pasukan istana. Wah ini another roller coaster. Ketika pertama ini dulu pasti waktu baca, wah akhirnya perang berakhir, bendera putih, woi. Udah berhenti, tidak ada gunanya bertarung gitu. Tiba-tiba, dar. Ada peluru dari belakang. Shocking moment. Lagi-lagi. Shock terapi. Tapi Koza hebat cuy, gak mati-mati. Tembak berapa kali. Di badannya lagi. Pasukan kerajaan bangsat gitu. Tapi itu mantap sih, kayak krokodil itu bisa aja gitu loh. Selain menyelundupkan agen-agen Baroque Wars di dalam dua kubu, dia juga sengaja membuat badai pasir di situ. Jadi mereka nggak tahu loh, siapa yang nembak. Iya. Jadi kayak semuanya itu udah ada well planned gitu lah. Iya itu sih. Ada plan A, plan B-nya, plan C-nya gitu. Itu yang membuat krokodil salah satu villain yang mantap. Kalau kita nonton film action konspirasi kayak gini dah. Bomnya mau di defuse, ternyata ada ini lagi gitu. Dan di situ sudah Vivi putus asa. Itu keren juga sih itu. Cara ini terus si Mr. Crocodile, Mr. Zero ngangkat Vivi. Aku udah muak dengan omong kosongmu. Mau gini, mau gitu. Tidak ada yang bisa mendengar suaramu. Mati saja, dijatuhkan. Terus sudah bisa dibayangkan ada suara burung. Gitu. Slow motion nih. Terus ini, Luffy. Tenang saja. Aku masih bisa mendengar suaramu. Wow. Ini mantap nih. Dan ini pertarungan kedua Luffy dengan Crocodile. Ya. Dan di situ langsung begitu Luffy sampai di puncak istana itu, langsung lompat ke Crocodile, langsung dihantam. Dan kena pukulan telak. Ini sama kayak waktu Luffy habis keluar dari kolam Arlong Park. Nah itu. Langsung mukul itu. Nah ini mirip ini. Ini pukulan satisfying. Iya. Akhirnya ketahuan kelemahan krokodil yaitu air. Ya. Jadi Luffy sudah pakai ini. Pakai gentong air untuk membasahi dirinya sehingga bisa menyentuh krokodil. Tahu nggak siapa yang membuat Luffy sadar kalau kelemahan krokodil itu air? Waktu dia di Rain Base ditusuk itu kan? Kain. Ya. Dia bisa pegang tangannya. Iya. Tahu itu gara-gara siapa yang membuat Luffy sampai tahu. Luffy sampai ini loh memegang.
Ngerti gak sih maksudku? Toto. Oh, Toto the silent hero. air aja. Berkat air Yuba dari Ya. Toto. Oke lah. Jadi karena ada gentong air ini, akhirnya pertarungan kedua ini udah lebih bening lah, lebih selevel lah. Ya. Dan sementara Vivi kan di bawah itu yang lain udah berkumpul. Kru topi jerami yang lain udah kumpul. Itu sempat Iya. bacot-bacot sama Jadi- Luffy juga loh. Kalau bukan kamu siapa lagi yang mengalahkannya? Nah itu. Jadi sementara Luffy bertarung dengan Crocodile, mereka yang lain itu berusaha mencari bomnya di mana dan mencoba menghentikan peperangan supaya tidak ada korban. Ya, betul. Dan selagi itu si Miss All Sunday mengajak Cobra Poneglyph. tempat apa gitu. Ya, mau mencari Poneglyph. Dan akhirnya Luffy berhasil mengimbangi Crocodile meskipun pada akhirnya wow, sekali lagi. Crocodile kuat banget ya. Kayak bisa pokoknya terakhirnya serangannya itu yang mengeringkan sekeliling itu loh. Semua jadi pasir. Iya, sebenarnya Crocodile ini nggak secara kekuatan buah setannya aja sih kalau kita lihat. Dia kan bisa mengimbangi fisiknya. Secara fisik sama Luffy dia masih bisa mengimbangi. Ya. Jadi ini kayak apa ya? Bener-bener lawan Luffy yang kita mikir ini impossible sih. Sama kayak waktu kita lihat kekuatannya Mihawk. Nah, si Chibukai ini kan dibilang Crocodile juga seorang si Chibukai yang secara nggak langsung bisa dibilang setara Mihawk. Dan ini emang dibuktikan dengan bahkan Luffy sampai 2 kali kalah gitu. Ini kayak perbedaan levelnya lah. Iya, levelnya beda jauh. Terus yang keren waktu ini, sebelum kalah kan, Luffy kan minum airnya. Oh, Water Luffy. Dia kan dipegang terus jadi kering kan, Ya, si Luffy. Sebelumnya dia ini, mau Tembak nembak air. si Crocodile. Tidak kena. Aku sudah membuang waktu terlalu lama denganmu, gitu. Terus dikeringkan, Luffy jatuh. Ternyata air itu yang ditembakkan sebelumnya turun lagi. Jadi segar lagi. benar-benar anak beruntung Luffy ini. Direncanakan atau tidak itu? Tentu saja direncanakan oleh pengarangnya. Oh, bukan oleh Luffy ya. Kayaknya sih Luffy tidak berpikir sejauh itu. Sementara ini ya, Ya pokoknya karena Crocodile merasa Luffy udah kalah, dia menyusul si ini Robin. Cobra ke tempatnya Poneglyph. Oh ini cuy, waktu Robin menuju ke itu, sempat ketemu Tashigi dan anak buahnya Tashigi. Nah ini, Oh iya ya. di situ direveal kalau Jangan- Nico Robin ini kriminal yang sudah dari umur 8 tahun ya kalau nggak salah. Nah itu, sudah bernilai 79 juta. Bounty 79 juta. Ya. Dan Tashigi bahkan tidak ada secuil pun dari seorang Nico Robin itu. Tidak ada secuil pun. Langsung kalah. Dan setelah itu Tashigi ketemu sama ini kan, topi jerami juga. Ya, Dia tanya, kemana Crocodile? Terus kayak si Tashigi dalam hatinya bergejolak gitu. Apa ini yang harus kau lakukan gitu? iya ya. Ini Menolong bajak laut? Siapa yang harus kau hentikan gitu? Terus akhirnya dia kasih tahu ke arah sana. iya ya. Itu cukup apa ya? Momen yang kelihatannya nggak seberapa penting tapi itu menunjukkan ini loh kayak sisi keadilan seorang marinir itu digambarkan seperti apa sih sebenarnya? Dalam sebuah peperangan, kamu di pihak yang mana? Iya, nilai keadilan yang benar itu seperti apa? Dan akhirnya ternyata si Tashigi sama marinir lain membantu Cari bom. ya Mugiwara mencari bom juga ini. Ya. Kayak waktu itu kan siapa? Si apa gitu loh. Pokoknya terus mereka itu anggota Barbecue Works. Terus kayak mereka, kami ini rakyat biasa. Kenapa kalian mau menangkap? Terus Tashigi bilang, Tashigi kayak langsung nyerang gitu. Cret. Gunakan mata hati kalian. Bedakan mana yang musuh, mana yang bukan. Wow. Oh iya ini nyambung dari yang tadi ya. Kayak nilai keadilan itu. Iya, iya. Mantap. Nah, jadi ya kayak tadi sudah dititipi pesan sama itu kan, Smoker. Di episode terakhir dia bilang, kok ada urusan, kamu ke ibu kota, nanti kamu lihat
lakukan apa yang harus kamu lakukan gitu. Iya, Jadi ya. kayak si Smoker sudah kayak apa ya, sudah bisa menilai Tashigi mampu gitu lah, atau ujian buat Tashigi gitu. Oke. Sementara kru topi jerami setelah mencari akhirnya sudah tahu titik di mana itu. Kalau nggak salah di dekat pusat kota atau di mana, di Menara Jam ya. Ya, Dan dan di secara situ ajaib, ada officer aja yang masih bertahan ternyata, yang ditugaskan untuk menembakkan meriam. ya di bawahnya officer kayaknya. Officer kan 5 ke atas. Kalau 7 itu Oh ya, ya. termasuk, lupa istilahnya itulah pokoknya. Ya itu kocak juga sih proses naiknya itu. Yang paling nggak masuk akal itu si Usop cuy. Proses Bisa naiknya. loncat ke atas Iya. gara-gara Gara-gara anunya di tembak bumerang. ya. Tapi akhirnya mereka berhasil naik, tuing, 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 tuing. Nah ini, akhirnya Vivi bertarung. Coba juga dia bisa mengalahkan Mr. Seven sama apa sih? Miss Father's Day. Iya kayaknya. Father's Day atau Mother's Day gitu lah. Ya itulah Ya antara itu. itulah pokoknya. Ya dan sementara itu si Luffy, oh ya sebelum masuk ke ini kan Luffy sempat pingsan dulu di depan ini. Oh iya, iya. Sebelum masuk ke lubang Tertidur Bonnie Black. sebentar. Jadi waktu tidur itu dia nggak tahu di dalam itu lagi ada konflik internal antara Crocodile sama Nico Robin. Iya, iya. Jadi waktu Robin membaca poneglyph, terus dia bilang tidak ada apa-apa ini, cuma sejarah ini aja. Alabasta. Sayang sekali, kalau itu kamu harus mati di sini. Sudah tidak ada gunanya gitu kan. Iya. Dan Robin ternyata sudah siap. Sudah nyiapin 1 botol air mineral untuk menikam krokodil. Tapi gagal. Padahal dia squad itu loh, waktu kayak bertarung bisa pakai cotton boy iblisnya yang kayak chiropractic apa. Tiran kalau masih kalah. Ya beda lah cuy. Krokodil pasir. Mau dikira praktik gimana coba? Ya maksudnya, masa cuma Bondo itu tok. Maksudnya selama ini kan udah sama Crocodile cukup lama, masa cuma dia air satu itu tok. Ya kan harusnya ada cara lain apa gitu lah. Apa coba? Masa bawa air 1 gentong? Ketahuan dong sama krokodil. Ya bawa 1 botol lah gak ketahuan. Ya sih itulah. Kayaknya misal Sunday tertusuk dari belakang. Terus Ya. Oke. Dan Luffy ini menurutku kayak apa ya? Kayak realistis banget gitu loh. Meskipun kita tahu emang One Piece nggak realistis, tapi adegannya sampai tidur dulu itu kayak ya emang ini Luffy ini sangat terluka parah gitu loh, ngerti itu maksudku. ya, Kayak gambarkan itu lebih masuk gitu sih. ya untungnya tidurnya sebentar ya. Kalau power nap. Iya. Kalau dia tidurnya kelamaan ya udah kabur Crocodile. Jadi waktu dia masuk, si Crocodile masih di dalam, Cobra juga masih ada, sama ada mayatnya Nico Robin. Mayatnya. Dan nah, ini pertarungan terakhir. Dan Luffy langsung nunjuk, padahal nggak pakai air. Kok bisa? Dara juga mengumpalkan pasir. Wow, another wow moment. Ya, Mantap. dan ini pertarungan penghabisan. Sampai Crocodile udah mengeluarkan senjata rahasia lagi. Cerita di balik kairnya itu Ada racun. ada racun. Sempat kena itu Luffy. Iya, kena. Tapi masih tetap bisa bertarung ya. Bertarung sampai ini. Titik darah penghabisan nih. Ya, Sementara jurus bom. terakhirnya ini. Gomu storm. Oh belum cuy. Kembali ke bom Oh dulu. belum. Bom dulu. Oh, ya. Kembali ke bom. Vivi berhasil menghentikan sumbu yang sudah terbakar. Sumbu dari bom itu. Ternyata isinya adalah bom waktu. Nah ini. Jadi meskipun di sumbunya dibunuh, bomnya akan tetap meledak. Terus dia udah nggak Walaupun tahu. jaraknya tidak sejauh yang di ini ya. Waktu di pusat kota. Iya. Dan dia sampai nggak tahu harus ngapain lagi ini. Dan di saat itu, di belakangnya ada seseorang yang berdiri. Oh, calon MVP ini. Iya. Aku adalah Pel, Sang Falcon.
pelindung Alabasta. Sudah tugasku menjaga kerajaan. Kamu ingat nggak mereka sempat berkata-kata? Seingatku nggak berkata-kata sama sekali ya, cuman flashback terus ada itu. Tahu-tahu dia langsung terbang aja gitu. Ada ngomong sama Vivi kok waktu itu. Oh iya ya, sempat apa? Senang menjadi pelayan kerajaan atau apa gitu. Ah, Suatu kehormatan gitu-gitu. Nah itu. Dan itu momennya itu benar-benar, padahal kita nggak terlalu kenal Pel loh saat itu. Ya tahu kenal tapi nggak sedalam kru yang lain ya dari awal. Tapi kayak bisa emosional gitu ya, kayak panel-panelnya, terus ada patung burung yang roboh, itu mantap gitu. Meskipun akhirnya tidak mantap lagi nanti. Oke, jadi intinya si Pel mengangkat bomnya dan meledak di udara. Jadi nggak sampai menelan korban jiwa. Kecuali 1 korban jiwa. Nah itu. Meskipun ada ledakan dari udara, pasukan pemberontak sama kerajaan ini tetap berhenti sebentar. Bertarung. Apa itu? Tapi tetap lanjut tarung lagi. Ya, berhenti. Terus akhirnya kayak si Mugiwara, lakukan apapun, hentikan peperangan ini gitu pokoknya. Nami terutama ya. Ya. Yang lain kan diam cowok-cowok. Nah itu, Nami sampai dorong-dorong, itu hentikan. Dan ini berhenti setelah krokodil meloncat ke atas, tuing baru berhenti. Oh iya ini kembali ke itu. Kamu nah di Swords Spada. Akhirnya krokodil kalah setelah 3 kali pertemuan, baru seorang Shichibukai dikalahkan oleh Luffy. Bocah karet dari kampung. Waktu ini juga siapa? Krokodil jatuh. Siapa itu? Krokodil. Saat itu juga hujan ya? Iya. Hujan. Rintik-rintik. Ya, justru hujan itu yang bikin kayak apa? Sudah tenang gitu lah. Oh, enggak juga. Kayaknya juga waktu perang itu ada kayak kabut-kabut pasir juga kan? Mungkin setelah krokodil kalah terus berhenti juga gara-gara krokodil kan mengendalikan itu enggak? Pasirnya mulai hilang gitu toh maksudmu. Tapi ini aku bener-bener gak nyangka sih waktu itu, kayak udah bendera putih gagal. Vivi udah mau ketemu Koza gagal. Terus Vivi udah teriak-teriak gagal. Bom meledak di udara gagal. Aku bahkan sampai lupa kalau pertarungan atau perang konflik di negara ini disebabkan karena nggak ada air, kekurangan air. Dan ini kayak benar-benar wow. Ternyata air juga yang mengakhirinya lewat hujan itu, kayak benar-benar simbolik gitu ya. Ya. Dan ditambah lagi kayak Koza udah sadar, terus bocah yang itu juga ternyata digendong kembali oleh seorang Igaram. Pokoknya perang berakhir dan ada Igaram kembali masih hidup. Cobra sama Luffy berhasil keluar dan itulah intinya perang berakhir dan segmen ini yang panjang ini akhirnya berakhir juga. Akhirnya sudah 1 jam. Panjang juga. Oke, langsung aja kita langsung ke segmen kedua. MVP. Untuk MVP, kalau kamu siapa? Kalau aku MVP kayaknya ini mungkin unpopular opinion ya. Karu lah. Ya. Karu. Forgotten Heroes. Kalau aku Usopp. Cuma perasaanku atau tiap episode kamu hampir selalu Usopp? Biasanya aku Zoro sih. Oke lah, ini Usopp lah. Ya antara Zoro dan Usopp kok biasa. Oke. Best moment. Ya. Best momentku sepertinya sebenarnya kalau dipikir-pikir banyak. Tapi kayak aku gara-gara kamu MVP Usopp aku langsung teringat momen Usopp. Oke, aku Usopp. Kapten Usopp. Ya, ada saatnya di mana seorang pria tidak boleh lari dari pertempuran. Nah itu. Pasti kamu mau sama ini. Kalau aku best moment bukan itu, tapi waktu si Vivi sama Koza berpapasan itu. Satu panel. Oke.
Oh, dipikir-pikir ada lagi coy, nambah satu lagi ya. Seru juga ini, nyari best moment. Ada satu lagi nih, kayaknya lo paling mantep di antara semua. Yang Usopp itu ya masuk, tapi ini kayaknya lebih epic lagi sih. Yaitu momen ketika Vivi jatuh, terus Luffy sama Pel datang. Kami mendengarmu. Wow, itu. Best Oh moment. iya ya. Oke. Skor. Untuk aku karena ini termasuk klimaks ya. Ya. Ini 9 lah, 9,5 lah. 9,5 boleh lah. Sepertinya aku harus setuju. 9,5 juga. Ini top of the top lah ini. Ya. Jadi seperti di episode kemarin ya. Memang di Alkalabasa ini naik terus gitu ininya. Iya, kayak emosi kita masih dipermainkan Grafiknya, terus. Iya, jadi kayak habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa gitu. Iya, setuju. Dan tidak mengecewakan. Iya, Puas, mantap. puas. Bahkan setelah 1 jam yang awalnya kita malas-malasan, endingnya ini kayak benar-benar wow, puas. Ya. Oke, kita lanjut ke segmen terakhir di arc ini, yaitu aftermath atau setelah pertarungan sampai perpisahannya nanti ya. Jadi kru topi jerami ini istirahat di istana ya. Sementara Ya. pihak angkatan laut ini mencari-cari apakah topi jerami di sini. Oh, tidak ada menurut Caka dan kawan-kawannya. Dan ini juga momen penting juga cuy. Yang kita belum mention, setelah perang itu kan Tashigi kembali ke kapal. Oh iya ya. Nah, Ada itu. smoker sudah. Nah, itu melanjutkan Tadi dari smoker ternyata dia pergi itu mencari ini kapalnya krokodil yang dipakai untuk bikin hujan itu. Ternyata itu kapalnya krokodil. Oh, iya ya. Jadi setelah perang itu si Tashigi datang ke krokodil yang sudah pingsan tuh kan, terus dia kayak, kami ini mencabut hakmu sebagai Shichibukai dan menahanmu ke atas tuduhan ini gitu. Oh iya ya. Ha. Terus kabar itu menyebar ke marinir sama pemerintah kali ya. Oh, iya ini. Kalau si krokodil kalah oleh Luffy. Ya ya, I know. I know where this is going. Nah, Smoker diberi penghargaan. Nah ini. jadi Tashigi kembali ke kapal kan mewek. Terus smoker. Waktu itu ada ini juga. Marinir yang lain, Hina, ya. Ya. Jadi pertama kalinya marinir kedua yang perempuan setelah Tashigi. Yang di cover story sempat diceritakan ternyata ada Django dan full body menjadi bawahannya. Oh iya ya. Ya itu Hina, Kapten Hina. Jadi waktu itu Tashigi kembali ke kapal terus mewek. Kenapa kamu sedih? Kamu sudah melakukan yang benar kan gitu. Ya, itu cukup emosional juga di situ. Padahal cuma Tashigi sama Smoker. Ya. Terus sempat ini kan, Smoker ditelepon. Selamat, Anda telah berhasil mengalahkan krokodil. Mau diberi penghargaan atau Dan apa gitu. naik pangkat gitu. Terus dia bilang, loh, bukan aku. Kalian nggak dengar? Kan yang ngalahkan Luffy. Si Ina waktu itu dengar ngomong, Sudah, terima sudahlah, saja. mereka nggak mungkin mengaku. Ya, simpan, terima aja. Terus kata si smoker, Smoker. bilangin tuh sama mereka, eat that shit gitu. Iya itu. Itu membuat karakter Smoker menjadi salah satu marinir favorit orang-orang itu di situ. Oke, lanjut ke topi jerami ya. Ya. Jadi sementara. Jadi waktu pemulihan, ya biasalah ada pesta-pesta gitu di istana. Ya ini ada momen-momen kocak-kocak gitu lah, kayak comic relief gitu-gitu. Pesta makan kan makannya sembarangan, terus prajurit-prajuritnya apa-apaan mereka ini. Akhirnya ikut ketawa semua. Yang paling lucu itu tiba-tiba ada Matsuge. Hah, sejak kapan kamu di sini? Oh iya, baru ingat Usopp. Muncul lagi. Terus ini di betap. Pemandian. Zoro, latihan. Pemandian. Zoro latihan. Sanjay gini, di mana ini tempat pemandian wanita? Cobra. Di sebelah sini, mari. Happy punch. Kocak. Push. Cobra sambil mimisan terbaring di lantai. Terima kasih. Nah ini juga
sederhana tapi berkesan. Terima kasih, terus dasar mesum. Bukan, maksudnya buat ini. Telah menyelamatkan kerjaan kami. Terus dia berlutut. Iya, ya. Sungkem. Si Igaram kan bilang, masa raja berlutut? Terus dia bilang, ini kan tempat pemandian. Aku nggak pakai baju. Berarti aku sama seperti kalian gitu. Ya, itu respect sih sama Cobra. Dia benar-benar apa ya? Raja yang rendah hati lah bisa dibilang gitu. Oke, lanjut ke ini ya. Akhirnya malam pun tiba, Caka dan Igaram menemukan suatu pengumuman penting. Oh Yaitu ya, pengumuman poster. penting. Wow, mantap ini. Ya. Harga buronan terbaru. Zoro 60 juta, Monkey D. Luffy 100 juta. Kita harus cepat memberitahu mereka. Lari ke kamarnya. Cuman ada Vivi duduk di pinggir jendela. Loh, mana mereka? Mereka di laut. Kan mereka bajak laut gitu. Ini kayak apa ya? Ceritanya aku dibikin kayak ini loh, flashback gitu loh. Ini yang semakin menarik. Meskipun ini cuman ending. Dan ini kayaknya Iya. termasuk ending yang paling oke sih dari seluruh arc yang sudah kita pernah nonton. Ini nggak sekedar ending ya udah berpisah gitu aja, tapi ada kayak ceritanya juga. Ya itu sih Dan asik. ternyata ada di reveal kalau ternyata si Mr. To menghubungi mereka. Iya, betul. Tilililit. Tilililit. Halo? Hai, ini aku. Tutut. Ditutup. Ya itu. Kita kan teman sekarang. Aku mau ambil kapal kalian loh, gitu. Ternyata maksudnya Mr. To itu kapalnya kan sebelumnya kan di Itu Erumalu. Oh ya situ. Tapi dibawa Terus ternyata, ke sungai. Masuk ke sungai. iya masuk ke dalam sungai. Karena kan kata Not pada datang mau nangkep krokodil sama Barakuars kan. Ya. Coba kalau kapal kalian nggak aku sembunyikan gimana? Pasti udah disita kan? Gitu. Ya, dan marinir yang Akhirnya mereka saat yang itu bertugas bertugas itu Hina. Ya. Ya. Kapalnya Luffy dibawa ke sana, ke sungai. Terus jadi kalau kita bayangkan petanya ya, jadi dari Alubarna itu Luffy harus jalan ke arah barat, ke sungai, Ya, baru nanti kapalnya keluar ke lautan lagi. ke bawah. Dan mereka naik bebek lagi ya. Iya, bebek pasukan Karu. Dan di situ Nami sempat nangis, sempat sedih kok. Karena harus berpisah. Nami jangan sedih. Ternyata itu gara-gara Nami merelakan hadiah 1 miliar Waktu ya. di Whiskey Peak. Ya. Ya, 10 miliar kalau nggak salah. Ya itu. Dan di situ ada dilema juga si Vivi. Vivi, kami mau pergi sekarang, tapi kalau kamu mau ikut, jadi kita harus membayangkan lagi petanya. Jadi nanti waktu mereka jalan ke selatan dari sungai itu, Luffy akan menunggu di sisi selatan pulau itu. Sisi timur. Ya, Jadi Luffy timur, itu muter dari kiri, muter bawah ke kanan atas. Jadi kayak U gitu rutenya. Nah, jadi besok pagi kalau kamu mau, kamu bisa ikut kita. Kamu langsung ke arah timur sama Karu gitu. Besok jam 12 siang, Ted. Aku ingat jamnya. Dan ini juga momen yang cukup ini ya, perpisahan yang cukup ini ya. Karena Vivi kayak, besok tuh dia harus kayak memberi speech gitu. Iya, kayak upacara kedewasaan di Alabasta. Iya. Dan ini bahkan untuk sebuah ending, kita masih dipermainkan melalui roller coaster ini. Apakah Vivi ikut? Tidak ikut. Ikut, tidak ikut. Naik turun. Kalau baca ini kan, maksudnya pasti semua kebanyakan, wah pasti ikut ini. Kayak biasanya habis konflik di tempat kan, tempat apa, tempat A, tempat B, terus kayak ada yang ikut gitu. Kayak di Drum Kingdom, Chopper ikut. Ya, pasti waktu dulu banyak yang, pasti ikut ini Vivi gitu kan. tapi kita belum sampai ke sana dulu, cuy. Okamawe. Iya. Okamawe. Ya. Jadi ternyata waktu sudah ketemu, ternyata kapalnya sehat-sehat saja. Thanks to Mr. To. Akhirnya mereka bekerja sama untuk kabur ya. 2 kapal nih, kapal Mr. To sama Gold Karena Bear. sudah
dihadang sama marinir di laut. Iya. Tapi waktu itu kan Mister tuh rencananya mau langsung kabur karena kan nggak tahu kalau ada rencana menunggu Vivi di timur. Terus waktu dikasih tahu, kami harus ke timur. Ngapain? Dia kan ditangkap. Menunggu teman kami. Langsung terharu. Dan disinilah Mister tuh berkorban bagi topi jerami. Mantap sih itu. Dia kayak sebagai penjahat bahkan. Tapi dia ini apa ya? Sulit menjelaskannya kan. Sampai kehabisan kata-kata. Betapa epicnya manusia ini. Terus waktu perpisahan dengan Mister Tu itu, waktu mereka split up, ada jalan manusia dan ada Okama Way gitu. Oh iya, ada Kita jalan pasti akan bertemu lagi. laki-laki, ada jalan perempuan. Dan perempuan, tapi ini adalah jalan Okama gitu. Ya, itu epic sih. Si Luffy manggil mereka apa ya? Oh, Bonchan gitu. Kami tidak akan melupakan jasa-jasamu. Jadi Luffy berhasil lolos ke timur, sementara Mister Tu ditangkap akhirnya. Ya, Dan saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Ternyata pagi itu Vivi tetap memberikan speech ibu kota. ya. Dia muncul di depan rakyat, memberikan pidatonya. Lalu ternyata di reveal, "Woi, Igaram, ngapain kamu di situ? Turun." Gitu. Ini kayak another wow moment, kayak wow. Wow. Nah itu, ternyata Vivi dan Karu sudah bersiap-siap di ujung timur Pulau Alabasta, di mana Going Merry menunggu. Ya. Nah itu. Itu, Vivi. Ayo putar kapal, kita jemput dia. Vivi memberikan speech lewat ini ya, Denden Mushi. Ya, Ternyata dia bercerita tentang perjalanan dia selama ini bersama dengan Luffy. iya, mantap. Dan di akhir speech-nya dia mengucapkan selamat tinggal lah istilahnya. Aku kesini untuk mengucapkan selamat tinggal. Ya, Semua langsung sedih. aku mencintai negeri ini gitu. Ya, Tapi lain kali kalau kita ketemu lagi, boleh kan aku ikut gabung gitu. aduh, aku merinding cuy. Aku merinding. Mantap, Cak. Terus Luffy mau teriak gitu jawab, terus sama siapa ya yang menang? Nami. Nami atau gimana gitu. Tentu saja. Jangan jawab. Ya, jangan jawab. Mereka sudah melihat Vivi. Kalau kamu jawab, nanti akan pokoknya nanti diinterogasi atau gimana gitulah. Kita nggak mau Vivi sampai terlibat sama kita kan, gitu. Iya, iya. Sama bajak laut. Terus akhirnya silent goodbye. Pasti kamu udah merinding. Aku bahkan sudah mengangkat tanganku sekarang ini. Lagi angkat tanganku ini sekarang. X. Dramatic showcase. Ini mantap sih, kayak kita memulai arc Alabasta dengan bertemu Bon Clay dan diciptakannya simbol X. Dan kita diakhiri lagi dengan perpisahan dengan Bon Clay dan ditujukannya lagi tanda X. Ya. Ini kayak the master of storytelling, man. Ingat tanda di lengan ini Adalah tanda persahabatan kita. ya. Sampai bertemu lagi. Nah ini ada satu lagi chapter. Ini kan udah benar-benar finish. Nah, ini satu chapter penutup yaitu kondisi di Alabasta. Ini bagus sih. Ditunjukkan semua kayak Ya. Kungfu Dugongnya ngapain. Terus Matsuge diajak bergabung ke pasukan Bebek Super. Ya. Dan lain-lain dan lain-lain. Terus ada orang mengangkat ini bandana. Hei, bandanamu ketinggalan. Ini maksudnya kayak kalau di film tuh kayak after credit. Iya, after creditnya nih saya bilang. Kalau yang kayak di Yuba di mana itu kayak mid credit. Tapi kalau kita nunggu sampai selesai, sampai orang udah cuci bersih itu popcorn, terus tinggal beberapa orang aja di bioskop baru after creditnya. Wih, bandanamu ketinggalan. Gitu. Enggak sih, itu masih mid credit. Ada yang benar-benar puncak lagi. Oh, masih ada? Masih ada yang puncak lagi. Terus ada yang tiba-tiba keluar dari kamar atau dari ruang itu. Akhirnya kita bisa lolos. Oh iya. Oh,
Ini kan Miss Alsande. Oh, izinkan aku bergabung. To be continued. Jreng. Mantap ini. Oh iya, itu kayak. Ini untuk menyambung ke arc berikutnya ini nanti. Ya. Oke, langsung aja. MVP. Oh ini, aku mau mention dulu waktu di manganya yang waktu tadi yang adegan mid credit itu yang kayak di Alabasta. Itu kalau mau kamu lihat artworknya itu kan kayak ini. Itu kayak ini loh. Kayak kalau di adegan film itu kayak kayak drone gitu loh. Oh, iya paham. Ngerti nggak? Iya. Jadi dia ke kota A terus ke kota B terus kota C gitu. Bahkan ini diciptakan sebelum ada drone. Oda sudah memikirkan framing-framing seperti ini. Mantap. Keren sih. Maksudnya bener-bener kayak. Jadi aku kayak semalam membaca arc ini kayak bener-bener apa ya, storytellingnya kayak di film gitu loh. Ya, I know it. Ya, udah itu aja sih. Oke, ini kita mau Oke, dan mau menilai segmen 4 dulu atau langsung overall aja? segmen 4 dulu aja terus nanti baru overall. Kan cepet aja. Best moment aku udah tahu. Sama kayaknya kita. Mengangkat tangan X, best moment. Oke. Ya, itu MVP udah fix. MVP kayaknya Aku Bon Clay. ya sepakat lah kita di sini. Skor. Tuh, Bonchan. Skor. 9,5 skor. Ya, 9,5. Kita belum berani memberi nilai 10 ya. Nanti lihat. Berikutnya mungkin ada nanti 10. Sementara 9,5. Oke, sekarang award penghargaan. Oke, kategorinya kamu aja. Aku belum siapkan. Ya. Apa aja? Best fight. Terus momen paling mengharukan. Sama terakhir best moment. Best fight dulu. Oke. Apa ya best fight? Susah sih. Semua pertarungannya kayak nggak ada yang punya kelemahan gitu. Kayak semuanya perfect sih. Kalau kamu mungkin udah kepikiran apa? Kalau untuk best fight, aku ini pasukan ini yang 4 orang itu melawan krokodil. Benar-benar tak terduga. Kok bisa? Ya biar out of the box aja. Pasti kamu mau usop kan? Tapi kamu merasa, wah usop lagi. Aku juga mau milih usop sih. Tapi kayaknya setelah dipikir-pikir, supaya nggak terlalu banyak usop, aku milih Sanji lah. Sanji versus Mr. Two. Sanji. Jadi mereka itu kayak fisiknya benar-benar kuat, bahkan sepadan ya. Undeuk seorang. Terus itu si Sanji, tendangan-tendangannya. Terus ada akrobatik yang tadi aku bilang di animenya itu loh. Kayak ada breakdance, muter tangannya di bawah gitu-gitu. Dan komedinya juga dapet sih. Okama bertemu dengan Sanji yang seorang ini, pecinta wanita ini loh. Nah, itu kayak kombinasi yang benar-benar pas lah digabung. Kalau aku ya mungkin nggak jadi itu deh ya tadi. Ya kalau dari kru Mugiwara sih semua itu rata-rata ya emang ini sih kayak level up gitulah. Outstanding semua emang. Zoro dari Petroni juga dia level up. Si Nami belum pernah bertarung juga ada peningkatan lah dari sebelum-sebelumnya kan. Semua karakter termasuk Luffy juga termasuk karena dia kan harus meningkatkan ya upgrade supaya dia bisa mengalahkan si krokodil. Tapi yang kali ini aku Luffy lah lawan krokodil. Karena ini di pertarungan pertama yang dimana Luffy benar-benar kewalahan gitu lah. Bahkan sampai mau kan mati. Sebelumnya kan sempat di ini. Nami waktu dia berpisah di Rainbase, waktu si Luffy ditarik sama krokodil, Nami kan sempat bilang gini, justru aku merasa kasihan sama krokodil karena selama ini Luffy belum pernah kalah dalam pertarungan gitu. Wow, mantap. Tapi ternyata salah satu kata-kata yang terlupakan. Berapa kerasnya ini dunia One Piece. Oke, aku Luffy lawan krokodil. Momen paling mengharukan. I think I'll go with Pell. Ketika dia tiba-tiba muncul di belakangnya Vivi,
terus dengan muka yang bangga dan sekaligus mau mewek itu, tiba-tiba narik bomnya. Benar-benar Kalau aku menyentuh sih. mungkin perpisahan. Sama dong sama best moment nanti. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Best momentku ya itu. Perpisahan. Ada lagi tambahan atau sama tamat? Ya sama lah. Oke. Lanjut ke skor. Nah ini. Finally the score. Skor overall untuk Ark Alabasta. Bareng-bareng aja gimana? Oke. 1, 2, 3. 9,5. 9,5. Nah oke. Sip. Best sejauh ini arc terbaik yang sudah kita mengikuti selama J-pop. Ya. Setuju. Oke, jadi sekian ya untuk Deden Podcast kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast yang sangat lama ini sampai ujung. Selamat buat kalian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai ujung. Jangan lupa untuk tetap support, sebarkan ke teman-teman kalian yang pencinta One Piece atau yang ingin kalian racuni. Terus komen juga di Instagram atau di Facebook. Fanpage kita ada. Di YouTube juga bisa. Yang mendengarkan di Spotify, di Anchor, di lain-lain, tetap support kita. Dan untuk episode berikutnya kita akan bahas, ini kayaknya semakin kesini kita semakin panjang ya bahas tiap arc ini. Jadi besok kita bahas arc Jaya. 2 minggu lagi ya. Oke. Arc Jaya chapternya 218 sampai 236. Episodenya 144 sampai 152. Oke, sekian untuk J-pop kali ini. Saya Hendy Jul. Saya Hans. Dan sampai ketemu di Deden Podcast berikutnya. Dadah. Yuk, dah.